Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebagian orang bisa keluar dari jerat kemiskinan seolah-olah mereka punya semacam formula rahasia? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah sebuah sistem pemikiran. Ini bukan tentang hoki atau keberuntungan semata ya, tapi soal sebuah metode yang disiplin untuk memperbaiki kondisi finansial yang dasarnya dari prinsip-prinsip yang bisa kita amati dan pelajari. Oke, kita mulai dengan kutipan yang mungkin kedengarannya agak provokatif ya. Inti gagasannya adalah, nasib finansial seseorang itu ternyata sangat bergantung pada pilihan dan keputusan yang kita ambil setiap hari. Bukan cuma nungguin keajaiban atau peluang besar yang entah kapan datangnya. Nah, kerangka berpikir inilah yang jadi dasar dari semua yang akan kita obrolin. Ini dia peta perjalanannya. Ada 5 pilar yang akan kita bongkar. Pertama, kita harus yakin dulu kalau ini bukan soal hoki. Kedua, semua berawal dari pola pikir. Ketiga, kita butuh aksi yang cerdas, bukan cuma kerja keras membabi buta. Keempat, pentingnya membangun ekosistem. Dan yang kelima, ini adalah permainan jangka panjang. Yuk kita mulai! Pilar pertama ini penting banget buat dipahami. Perubahan nasib itu bukan undian, bukan kebetulan, tapi hasil dari sebuah sistem yang dijalankan dengan disiplin. Jadi ini tentang menciptakan perubahan secara aktif, bukan pasif menunggunya. Dan fondasi dari sistem ini, ya dimulainya dari dalam diri kita sendiri. Dan itu langsung nyambung ke pilar kedua, semuanya dimulai dari pola pikir. Ini adalah fondasi internal. Sebelum kita ngomongin tindakan, uang, atau bisnis, perubahan itu awalnya terjadi di kepala kita, di cara kita memandang dunia. Nah, prinsip intinya tuh kuat banget. Modal intelektual dan mental kita itu adalah mesin pertumbuhan finansial yang sebenarnya. Gampangnya, kalau otak kita terus diisi, terus berkembang, dompet kita pada akhirnya bakal ngikutin. Oke, terus gimana cara terapin pola pikir ini di kehidupan nyata? Ternyata sederhana. Setiap keluhan itu jangan dilihat sebagai jalan buntu, tapi justru sebagai sinyal. Sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki. Jadi, bukannya ngeluh, aduh hidup kok susah ya. Pertanyaannya langsung diubah jadi, oke, apa satu hal kecil yang bisa saya lakuin sekarang juga biar hidup nggak tambah susah? Ini nunjukin satu keyakinan dasar. Disiplin finansial itu nggak dimulai pas kita udah punya banyak uang. Justru sebaliknya. Disiplin itu dibangun dengan cara menguasai jumlah-jumlah yang kecil dulu. Kemampuan buat mengendalikan hal kecil itu fondasinya. Dan poin krusialnya di sini adalah komitmen buat belajar terus-menerus. Dari mana? Ya dari mana aja, dari lingkungan sekitar kita. Belajar itu bukan sesuatu yang kita lakuin pas lagi mood aja, tapi harus jadi sebuah ritme, sebuah kebiasaan harian yang harus lebih kuat dari alasan apapun buat berhenti. Oke, lanjut ke pilar ketiga. Aksi cerdas, bukan keras. Ini bukan berarti kita nggak perlu kerja keras ya, tapi ini soal gimana cara menggabungkan usaha kita dengan strategi yang cerdas. Coba deh, lihat perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Kerja keras yang cerdas itu melibatkan pengamatan yang konstan. Kita jadi jeli ngelihat pola dan siap buat beradaptasi. Contohnya, pemilik warung kecil yang diam-diam merhatiin apa sih yang paling sering ditanyain pembeli, terus dia langsung ubah strategi penjualannya tanpa banyak drama. Itu kerja cerdas. Terus gimana soal gagal? Nah, di sini, kegagalan itu diperlakukan dengan sangat pragmatis, bukan sebagai sesuatu yang bikin malu atau harus diratapi berlarut-larut. Gagal itu dianggap sebagai data. Data berharga yang bisa langsung kita pakai. Kalau satu usaha gagal, itu bukan akhir dunia, itu cuma informasi buat kita supaya bisa ubah arah. Nah, ini contoh yang kena banget. Perhatian yang sangat detail dan profesionalisme, bahkan saat kita mulai dari titik yang paling rendah sekalipun, itu adalah bentuk modal yang sangat penting. Cara kita nata barang, pelayanan yang cepat, tempat yang bersih, semua hal kecil ini kalau dijumlahin bakal ngebangun reputasi. Dan reputasi itulah yang jadi modal berharga buat masa depan. Lanjut ke pilar keempat. Di sini fokusnya geser dari tindakan individu ke kekuatan sebuah komunitas. Karena ternyata kemajuan itu bukan perjalanan solo, tapi sebuah upaya kolektif. Jadi, ekosistem di sini tuh maksudnya apa sih? Ini bukan sekedar lingkaran pertemanan biasa. Ini adalah sebuah strategi yang disengaja, di mana setiap orang di dalamnya bergerak sebagai satu tim yang saling ngangkat. Entah itu lewat modal, ide, atau bahkan tenaga. Dan cara kerjanya
unik banget. Waktu ngumpul bareng keluarga itu diubah jadi semacam sesi strategis. Bukan cuma buat ngobrol ngalor ngidul, tapi buat ngebahas apa yang perlu diperbaiki, siapa yang lagi butuh bantuan, dan gimana caranya biar semua bisa maju bareng. Keluarga jadi kayak markas operasinya. Nah, ini nunjukin betapa krusialnya kita milih lingkungan sosial kita. Saat kita secara sadar milih untuk ngebahas solusi dan masa depan, bukannya gosip dan keluhan, kita secara nggak langsung menciptakan sebuah lingkungan yang mendorong kita buat maju, bukan malah mandek. Dan sekarang, pilar terakhir yang ngikat semuanya jadi satu, mainkan laga jangka panjang. Ini semua soal waktu, kesabaran, dan tentu saja strategi. Coba deh perhatiin banget urutan perjalanannya di sini. Gaya hidup dan kenyamanan itu ditaruh di akhir. Diprioritaskan setelah fondasi yang kuat berhasil dibangun, bukan sebaliknya. Ini soal kesabaran, soal menunda kepuasan sesaat demi stabilitas jangka panjang yang kokoh. Ini filosofi soal uang yang dalam banget. Setiap uang kecil yang kita punya itu nggak dianggap sebagai uang buat jajan, tapi sebagai benih. Benih buat membangun peluang di masa depan. Jadi, kalau kita hambur-hamburkan uang kecil, artinya kita lagi ngebuang kesempatan buat bermanuver nantinya. Nah, ini dia nih salah satu senjata rahasia untuk permainan jangka panjang. Dana taktis ini fungsinya buat ngasih kita kelincahan. Ini adalah modal yang disiapin bukan buat keadaan darurat ya, tapi buat bisa gerak cepat waktu ada peluang yang sensitif sama waktu. Misalnya ada yang jual barang bagus tapi murah, atau ada kesempatan ngambil alih bisnis kecil. Oke, jadi kita rangkum ya, kelima pilar ini tuh bekerja sama, saling melengkapi buat menciptakan sebuah sistem yang kuat. Semuanya berawal dari otak kita, diwujudkan lewat tindakan yang cerdas, diperkuat oleh dukungan komunitas, ditopang sama kesabaran, dan dijalankan dengan disiplin yang konsisten, nggak peduli lagi mood atau enggak. Pada akhirnya, semua pembahasan ini kan bukan cuma buat ngeliatin metode orang lain ya, tapi ini juga sebuah cermin. Setelah ngelihat semua pilar ini, pertanyaan terakhir yang paling penting sebenarnya ditujukan buat kita semua. Sistem kehidupan apa sih yang secara sadar, atau mungkin nggak sadar, sedang kita bangun untuk diri kita sendiri setiap harinya?